Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN Arandiri, terima kasih Pak atas sambutannya yang memberikan gambaran besar tentang kemajuan UIN. Yang saya hormati Ketua DPR, Pangdam Sekretariat Muda yang mewakili, Kapolda Aceh yang mewakili, Kepala Perwakilan DPKP Aceh, Ketua Senat UIN Arandiri, Abia Tengku Haji Anwar Usman yang kami hormati, Ketua STIN Tengku Haji Udreng, terima kasih hadirannya, Rektor Zawiyah Kekala, Rektor IAIN Medikul Saleh Usmawi, pimpinan Rektor PTKIN se-Aceh, dan bapak-bapak ibu sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Tadi saya mendengar lagu Indonesia Raya yang bagus, Mas UIN juga sangat baik. Tepuk tangan untuk ini. Kalau ada lagu Indonesia Raya yang dibawakan kurang semangat, saya suka tegur gitu ya. Karena lagu Indonesia Raya itu merupakan wujud dari perjuangan bangsa, pengorbanan bangsa dalam kaitan menegakkan kemerdekaan. Terima kasih kepada yang membaca ayat suci Al-Quran, luar biasa sekali. Terima kasih. Kami semua bangga dan sangat meresapi hati kita semua. Terima kasih juga yang membawakan salawat badar dan doa mendorong semangat kita semua. Yang membaca doa juga terima kasih. Dan terima kasih juga atas prestasi-prestasi UIN yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Tepuk tangan untuk itu. Berbahagia sekali saya pada hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terutama saya bangga karena saya juga dulu tahun tamat SMA tahun 1964 di Darussalam ini. Dulu pertama waktu kelas 1 saya di SMA 1 masih hanya ada satu-satunya. Begitu kelas 2 kami langsung pindah ke Darussalam. Jadi saya tamat SMA tahun 1964 adalah tamatan pertama dari SMA 3 di Darussalam pada saat itu. Saya bangga dengan itu dan waktu itu belum ada kendaraan, jadi dan motor juga boleh katakan 1-2 aja yang punya motor. Kami naik sepeda dari kota ke sini, lebih kurang 7 kilo saya kira atau lebih. Mungkin itu membuat kami alhamdulillah sehat. Terima kasih juga. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas begitu banyak nikmat yang kita dapat dalam hidup ini, utamanya tentu saja saat ini nikmat kesehatan. Kalau yang lalu kita ngomong nikmat sehat itu seolah-olah hanya lewat saja. Tapi kalau dalam kegiatan COVID ini betul-betul kita rasa kita bersyukur sekali karena kita sehat, terutama sehat dari COVID. Minggu yang lalu saya kehilangan 2 teman, dua-dua bintang 2. Satu bintang 2 polisi, satu lagi bintang 2 angkatan darat. Yang satunya sebelum masuk ke rumah sakit masih sempat dada-dada kepada kami, dan dada-dada itu rupanya dada-dada yang terakhir. 3 hari kemudian dia meninggal. Jadi kembali, alhamdulillah kita sehat. COVID ini tidak bisa dianggap enteng. Oleh sebab itu saya senang kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Ada adik saya yang juga sekolah Darussalam dulu, belum pernah masuk ke UIN. Dia bilang, "Bang, boleh nggak hari ini ikut masuk ke UIN?" Boleh. Namanya Muhammad Ruslan. Boleh sendiri Pak Muhammad Ruslan. Ini adik kandung saya. Adik kandung saya. Kalau saya cerita mungkin agak aneh. Saya 1 ibu, 1 bapak, kami 17 orang. 17 orang, 1 ibu, 1 bapak. Setelah saya agak dewasa, saya bilang dengan bapak, agak saya ganggu gitu. Pak, bapak dulu kok nggak ikut KB? Bapak bilang, almarhum bapak, kalau bapak ikut KB, sebagian anak bapak nggak ada, karena anak bapak cuma sedikit. Bagaimana kalau yang nggak ada itu kamu? Oh iya, saya bilang betul juga saya. Cerita itu cerita tentang Bapak. Aparatur sipil negara
negara yang biasa disingkat dengan ASN sungguh memiliki tempat yang sangat terhormat dan mulia. Kehormatan dan kemuliaan ASN diantaranya adalah karena tanggung jawab yang diembannya demikian besar, yakni untuk melangsungkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Bagaimana masa depan bangsa dan negara? Tentu saja termasuk masa depan negara diri. Sangat tergantung dari ASN-nya. Oleh karenanya, bersyukurlah Bapak dan Ibu yang saat ini diamanahi sebagai ASN, sebagai orang yang memiliki amanah sekaligus tanggung jawab yang besar, yang dengan itu insya Allah kita semua termasuk dalam golongan orang yang mulia. Jadi kembali, misi ASN itu sangat mulia. Jika diibaratkan dengan sebuah kapal, karena Rasulullah juga pakai ibarat kapal juga pernah, yang sedang berlayar menuju suatu tempat yang dituju, maka kapal itu adalah negara kita, sementara ASN adalah orang yang terpilih untuk mengawaki kapal itu dan memastikan kapal itu berlayar dengan baik menuju tempat yang diharapkan. Ada yang berperan sebagai nahkoda dan asistennya, pegawai mesin, pelayan tamu, juru masak, petugas komunikasi, petugas administrasi, pelayanan kasir, dan lain-lain yang mereka semua dapat diibaratkan dengan ASN. Jadi ASN tentu punya fungsi macam-macam. Harus dibangun sebuah teamwork, sehingga saya paling tidak suka kalau pimpinannya merasa ada anak buahnya yang tidak loyal, tidak melaksanakan tugas baik. Jadi saya harapkan merupakan sebuah tim besar, betul-betul loyalitas dibangun dan laksanakan tugas secara profesional. Tentu sebagai awak kapal, mereka harus memiliki komitmen, kerjasama, kekompakan, ketulusan, semangat dan dedikasi yang sangat tinggi agar kapal itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, perumpamaan di atas sangat jelas menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan sampai kapal yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tenggelam, karam, atau tidak mampu mencapai tempat tujuan yang kita harapkan karena perilaku dan aktivitas kita selaku ASN yang tidak baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berpesan dan mengingatkan kepada kita semua selaku ASN untuk berpegang teguh terhadap hal-hal sebagai berikut. Pertama, ideologi Pancasila. Sebagai sebuah negara, Indonesia telah memiliki ideologi negara yang sangat jelas, yakni Pancasila. Ideologi inilah yang menjadi kemudi petunjuk arah kapal dan aturan pelayarannya yang menjadi komitmen kita menuju tempat yang diharapkan. The founding father bangsa dan semua warga negara telah berkomitmen dengan ideologi ini, maka jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh paham atau gerakan apapun yang pada akhirnya meruntuhkan ideologi Pancasila dan akan meruntuhkan bangsa ini. Pastikan jangan sampai ada ASN yang menjadi pengkhianat Pancasila. Tentu saja ada satu dua dan pasti akan segera kami ambil tindakan tegas. Wajib hukumnya bagi semua ASN untuk berkomitmen dan memegang teguh ideologi Pancasila. Jika ada ASN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila, saya kira kita sependapat, maka tidak sepantasnya ia menjadi ASN. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, budaya, bahasa, suku, utamanya agama. Tapi keberagaman itu bukanlah sebuah petaka. Kita sepakat keberagaman itu ada sebuah keniscayaan dan kita mendapat hikmah yang sangat besar
atas keragaman di bangsa ini. Indonesia sekarang menjadi role model dunia. Kalau orang ingin mengatakan bagaimana menata keragaman, orang katanya lihat Indonesia. Sehingga banyak negara-negara lain yang ingin mengambil peluang dari kelebihan Indonesia itu. Saya contohkan misalnya, tahun-tahun lalu kita punya 20 imam masjid di Uni Emirat Arab. Tahun ini dia minta 200 orang. Dari 20 menjadi 200 orang untuk menjadi imam masjid di Abu Dhabi dan Dubai. Boleh tepuk tangan untuk itu. Saya tanya sama Menteri Hajinya, Menteri Awqaf, Haji dan Wakaf, kenapa Anda minta pada imam dari Indonesia? Dia bilang, kalau imam Indonesia pasti akhlak yang mulia dan pasti yang disebarluaskan adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Boleh tepuk tangan untuk itu. Antara lain persyaratannya dia habis Quran dan bacaannya tentu saja harus baik. Seminggu yang lalu saya buka seleksi ini. Saya buka seleksi untuk mendapatkan 200 imam masjid itu. Selesai saya buka, saya bilang gini, coba salah satu maju ke depan, lantunkan beberapa ayat. Saya ingin dengar suaranya, bagaimana bagusnya. Seseorang anak muda tampil ke depan, dia melantunkan beberapa ayat Al-Quran, bagus. Pada saat dia turun, saya tanya, kamu dari mana? Syekh Aceh, Pak! Ternyata dia anak Aceh. Tapi ingin saya katakan, yang ikut seleksi itu dari bermacam-macam suku di Indonesia, termasuk dari Aceh. Hadirin sekalian, pesan saya yang kedua adalah militan dan satu nafas. ASN merupakan pegawai birokrasi yang memiliki dedikasi yang tinggi dan komitmen terhadap aturan yang berlaku. Kita semua harus satu nafas dengan ini. Sebagai ASN, kita harus militan dan mampu menjadikan regulasi dan peraturan perundang-undangan menjadi panduan. Saya setiap kali Kementerian Agama kalau melihat sesuatu yang sepertinya akun, katakanlah, kamu kok kayaknya tengah-tengahnya? Ya Pak, tugas saya, tugas anu, sudah selesai. Terus apa yang kamu lakukan lagi? Terus kamu kreasi, kamu cari, kamu kan sudah punya tupoksi. Coba apa yang bisa kamu lakukan lagi dalam kaitan tupoksi? Kembali, ASN itu nggak boleh pasif, nggak boleh terjebak dalam rutinitas, seolah-olah kalau dia sudah lakukan rutinitasnya itu sudah betul, sudah selesai. Dia harus betul-betul kreatif, inovatif, terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Dan saya yakin ASN di kita di sini di Aceh pasti seperti yang saya sampaikan tadi. Tepuk tangan untuk itu. Kok tepuknya agak capek ya? Mungkin habis perjalanan jauh seperti saya ya. Saya sini sudah hari ke-5 atau ke-6. Saya berjalan mulai dari Sumatera Utara, terus Belo Sukun, terus Mawe, akhirnya sampai ke sini. Jadi kalau saya masih semangat, kalau yang ada di sini tidak semangat, aneh, ada sesuatu yang salah mungkin gitu ya. Dan istri saya juga berarti masih sangat semangat, meskipun agak sedikit ngantuk gitu. Tetap semangat kita, ya. Baik. Kalau saya teriakkan salam kerukunan, maka balas dengan gegar gempita, rukun, rukun, rukun 3 kali sambil tangan mengepal. Salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Tepuk tangan yang kencang kali. Ya. Ketiga, ASN merupakan representasi atas wajah dan image negara. Masyarakat umum akan memberikan penilaian atas bagaimana wajah negara itu diindikasikan dalam perilaku kita selaku ASN.
baik perilaku saat kita bekerja maupun di rumah masing-masing. Jika ASN itu memiliki kesantunan, jiwa saling menghargai dan menghormati, maka institusi negara juga akan dinilai baik. Jika perilaku dan akhlak kita selaku ASN termasuk saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan perilaku yang jahat, seperti tutur kata yang kurang sopan, mudah menebarkan kebencian, melakukan korupsi, dan berperilaku tidak adil, maka image citra negara juga jelek. Oleh karenanya, image negara ini sangat tergantung dari ASN-nya. Saya tiap kali menggarisbawahi ASN di Kementerian Agama ini sama dengan orang memakai baju putih sama yang saat ini dipakai Bapak-Bapak. Noda sekecil apapun pasti akan kelihatan. Oleh sebab itu, jangan sampai terkena noda sekecil apapun. Lakukan tugas dengan baik, jangan pernah korupsi, memalukan. Orang bilang aneh, kok di Kementerian Agama malah korupsi. Padahal mestinya dia yang menebarkan pesan-pesan supaya tidak korupsi. Sementara ini di Kementerian Agama masih banyak bangunan mangkrak, termasuk ada beberapa yang diacak. Saya bilang ke depan tidak boleh lagi ada bangunan mangkrak. Kalau ada bangunan mangkrak, hampir pasti ada hengki-pengki di dalamnya, dan hengki-pengki itu memalukan untuk Kementerian Agama. Saya pesan ke depan tidak boleh lagi ada bangunan mangkrak. Saya senang dengan ada tanah nanti untuk UIN. Saya ingin itu didesain, dibuat grand design yang bagus. Saya kemarin masuk ke sini, ke Darussalam, di keliling. Saya melihat sudah tidak seperti dulu, crowded banget. Nggak ada manis-manisnya perasaan saya. Nanti itu pantas saja, karena memang dulu kita bangun tidak dengan konsep yang grand design yang bagus. Karena memang situasi pada saat itu belum begitu baik. Tapi ke depan nanti saya ingin betul-betul di tanah yang baru, di lahan baru, dibangun grand design yang bagus, sehingga bagaimanapun di bangunan itu kelihatan sangat cantik. Dan banyak win-win yang sekarang kita bangun baru, sangat bagus. Grand desainnya cantik, begitu kita masuk rasanya hati kita senang. Salah satu masuk win yang saya masuki, saya ajak istri saya, ibu melihatnya dengan kagum, bagus sekali prosedurnya. Win kok dilawan, tepuk tangan untuk win. Saya senang juga, selalu saya garis bawahi, kalau kita sudah menjadi pemimpin di level manapun, selalu bagian di hati kita adalah solusi, bukan masalah. Sehingga saya katakan, kalau Anda masih memikirkan masalah, jangan jadi pemimpin. Yang keluar dari Anda harus solusi. Masalah masuk, keluar solusi. Tidak masalah masuk, keluar masalah lagi yang lebih besar. Wah, itu bukan pemimpin. Dan oleh itu saya senang sekali. Saya dengar ada unsur dengan UIN, ada gesekan. Sebelum saya datang, di Jakarta itu dikomunikasikan macam-macam. Pak, ini gesekannya sangat luar biasa. Wah, hebat sekali. Komentarnya ada satu, Pak. Kedua-dua rektor dicopot, diganti rektor yang baru. Oh gitu ya. Kemarin saya bertemu dengan rektor UIN, ternyata konsepnya sangat bijak dan tidak seperti yang diomongkan orang itu. Tepuk tangan untuk rektor UIN. Saya ketemu lagi dengan rektor Unsia, sama konsepnya persis sama dengan yang disampaikan rektor UIN. Jadi kedua-duanya memang bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dalam hati saya, jangan-jangan yang menyarankan ke saya untuk rektor dua-dua dicopot, Pak, dicari rektor baru, jangan-jangan dia kepingin jadi rektor itu mungkin. Jadi masalah UIN dan Unsia pada diri tidak ada persoalan. Saya kira akan segera bisa diselesaikan langkah-langkahnya karena kesepakatan sudah sepakat. Mudah-mudahan tidak ada masalah ke depan. Saya akan bangga mengatakan kepada orang di Jakarta, Aceh beda.
Aceh itu selalu menampilkan musyawarah untuk mufakat dari dulu, dari saya masih kecil-kecil pun didengungkan seperti itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir di Aceh. Kalau ada persoalan, insya Allah bisa diselesaikan secara bersama untuk mufakat. Tepuk tangan dulu. Tadi pagi saya juga bicara dengan Panglima Pangdam. Beliau saya kira sama dengan saya, ya Pak. Saya kira kalau masalah begitu Aceh ini pantas dijadikan contoh. Kementerian Agama tugasnya banyak sekali. Tapi saat ini yang sedang kita angkat betul adalah masalah moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Tapi buat saya, bagi Aceh, kerukunan umat beragama sudah selesai. Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Malah ada satu tempat, satu kabupaten yang mengatakan kepada saya, Pak, di sana ada sedikit, kami sedang diskusi kata PKUP di sini. Kelihatannya kami sependapat bahwa di sana masih kurang gereja satu, karena memang ada beberapa umat yang tidak bisa. Sehingga kami sepakat di PKUP itu ingin menambah satu gereja di situ. Saya bilang hebat sekali, Aceh seperti itu. Dan saya menilai di Indonesia sudah seperti itu. Aceh karena kerukunan agama sudah bukan masalah ke dalam, saya mengajak Aceh keluar. Oleh sebab itu, kami punya program yang kami namakan Kita Cinta Papua. Apa ujung tombaknya? Ujung tombak yang saya angkat adalah Aceh. Kita bangun jembatan kesetiakawanan antara Aceh Papua. Saya aktifkan beberapa tokoh-tokoh Aceh untuk ikut di Papua. Boleh tepuk tangan untuk antara lain Bapak Muzakir Manap sudah saya ajak menjadi salah satu tokoh yang akan aktif dalam Kita Cinta Papua ini. Dan kemarin saya ketemu dengan Wali Nato, saya katakan, Wali, kali-sekali Wali tolong ikut dalam kaitan membangun Papua. Oh, saya senang sekali Pak. Apa nanti Bapak katakan, saya siap untuk kita sama-sama membangun Papua. Jadi kembali saya ingin ajak Aceh. Karena sudah selesai, kita berpikir bagaimana memerankan Aceh keluar, dan alhamdulillah sudah kita lakukan itu dengan baik. Saya contohkan beberapa kerukunan di tempat lain yang juga bagus. 3 bulan yang lalu saya kedatangan Ketua MUI Maluku, Majelis Ulama Maluku, bersama dengan kiai-kiai, sejumlah kiai, semuanya ada 5 orang. Mereka menghadap saya, minta saya, satu Pak, bulan depan ada kegiatan MTQ tingkat daerah, mohon Bapak bisa berkenan hadir, paling tidak Bapak memberikan melalui Zoom lah, kata sambutan. Oke. Kedua, bulan depan juga ada kegiatan umat Kristen tingkat daerah juga. Menurut informasi, Bapak sudah lama tidak membuka acara ini. Mohon Bapak berkenan membuka acara itu. Bulan depan juga Pak, ada kegiatan tingkat nasional agama Hindu. Nah ini karena tingkat nasional kami harapkan sangat Bapak betul-betul bisa datang langsung untuk membuka acara ini. Kalau orang lain mungkin bingung, ini majelis ulamanya agamanya apa ya? Kok ngomongnya Islam, Kristen, Hindu? Tapi bagi Indonesia tidak ada. Itulah Indonesia. Tepuk tangan untuk ini. Dan saya kira saya setuju dengan tadi juga Aceh, partisipasi penuh untuk membangun Papua. Padahal Papua itu penduduknya sebagian besar adalah Kristen. Itu yang kita ajak bersama. Saya inginkan peran Aceh untuk keluar dari Papua. Dan Papua dalam bidang pendidikan sangat tertinggal. Ada kabupaten yang penduduknya rata-rata hanya pernah menduduki SD 1 tahun dan tidak selesai. Pernah menduduki sekolah SD 1 tahun dan belum selesai. Itulah rata-rata penduduknya di sebuah kabupaten. Kewajiban kita bersama untuk mengangkat Papua untuk sejajar dengan Aceh. Kembali oleh karenanya saya selaku Menteri Agama ingin mengajak kita semua, khususnya para ASN di lingkungan UIN Karanganyar ini, untuk teguh dan selalu siap mengawal keutuhan
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan komit dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat secara luas tanpa membeda-bedakannya. Mungkin ada satu poin lain yang ingin saya tambahkan. Kebetulan tadi jadi salah satu bahan saya berbicara dengan Panglima menyampaikan. Menteri Agama juga membina ormas-ormas keagamaan, khususnya ormas Islam. Sikap saya tidak pernah bergeser. Selama ormas itu berdasarkan Pancasila dan komit dengan negara kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah niat saya untuk membubarkannya. Sehingga ada satu ormas yang tahun lalu akan habis masa berlaku ormasnya, orang teriak supaya dibubarkan, saya tidak. Saya panggil, saya lihat visi-misi Anda tidak ada dasar Pancasila. Kami semua kita Pancasila, kalau itu masukkan dasar organisasi Anda, azas pertamanya adalah Pancasila. Siapa? Kami buat langsung diubah. Kedua, saya masih lihat di visi-misi Anda ada khilafah. Hilangkan itu. Pak, khilafah yang kami maksud bukan pemerintahan Pak, seperti HTI bukan. Ini khilafah menurut kaitan ekonomi, sosial, budaya. Oke, tapi tetap saja itu dihilangkan supaya kesannya tidak jelek. Baik Pak, nanti awal tahun depan, misalnya tahun ini, kami akan hilangkan dalam Munas. Tapi ternyata ada COVID sehingga Munas tidak jadi dilakukan. Tapi tetap saya garis bawahi, hilang khilafah itu. Kalau tidak, saya tidak merekomendasi untuk dilanjutkan. Kembali, selama ini yang betul-betul itu saya tidak pernah terpancing untuk membubarkan organisasi Islam. Karena bagi saya, organisasi Islam adalah patriot bangsa yang kokoh membela bangsa ini. Tepuk tangan untuk ini. Tentu saya panggil, kalau ada yang nggak betul, memalukan Islam di dalam umum, pasti saya koreksi di media, tapi lebih jauh saya panggil untuk membuat komitmen lebih jauh. Anda tidak boleh begini, Anda tidak boleh begini. Kalau Anda begini, Anda memalukan Islam. Anda tidak seperti Islam yang setuju? Oke, ke depan jangan terulang lagi. Tapi saya bangga karena adik-adik saya mengatakan, Bang, dulu waktu tsunami, bantuan dalam bentuk materi banyak. Tapi bantuan dalam bentuk mencari mayat-mayat, jenazah-jenazah, dan memperlakukannya dengan baik hanya dilakukan oleh TNI dan ormas ini Bang. Oke, mudah-mudahan dia tidak menyimpang. Kalau dia tidak menyimpang, tidak ada alasan sedikit pun buat saya untuk menghapuskan ormas itu. Tepuk tangan untuk ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga sambutan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian gedung ruang kuliah umum, peluncuran rumah moderasi UIN Aradiri, dan launching gerakan 1000 buku. Berkenan mengambil tempat Rektor UIN Aradiri, Profesor Dr. Haji Wadul Walidin AKMA, bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Jenderal